Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Rumah Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah untuk teman-teman. Dan sebelum saya mulai mengisahkan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, biar teman-teman nanti menjadi orang-orang pertama yang tahu kalau saya sudah upload video. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya lanjutkan ceritanya. Jadi cerita ini adalah sebuah kiriman dari Pak Yudi, teman-teman. Jadi Pak Yudi ini posisinya ada di Jawa Tengah gitu. Jadi beliau ini ada di sebuah wilayah di sebuah lereng gunung gitu, teman-teman. Ini saya akan memulai, teman-teman. Jadi Pak Yudi ini dia mendapatkan kisah ini adalah dari kakeknya, teman-teman. Jadi memang ini kejadian ini sudah sangat lama gitu, kurang lebih tahun 70-an gitu, teman-teman. Nah, ini ceritanya itu begini, teman-teman. Jadi zaman itu, teman-teman, zaman itu sebutlah namanya Pak Darman gitu, teman-teman. Jadi Pak Darman ini adalah seorang penduduk kampung di sebuah lereng gunung gitu, teman-teman. Gunungnya ada di Jawa Tengah sana gitu. Jadi Pak Darman ini adalah seorang pemuda gitu, teman-teman. Seorang pemuda waktu itu. Jadi Mas Darman atau Pak Darman ini seorang pemuda kurang lebih berumur 23 tahun gitu. Suatu ketika Pak Darman ini pergi ke hutan, teman-teman, karena memang sumber penghasilannya ini kan mereka petani gitu, teman-teman. Di sana itu mereka hidup dari bertani. Mereka hidup dari bertani. Kemudian untuk masak dan segala macam ini mereka masih menggunakan kayu bakar gitu. Mas Darman inilah kemudian yang dalam kesehariannya itu sering mencari kayu bakar, teman-teman. Jadi mencari kayu bakar ke hutan yang ada di situ. Hutannya itu nggak terlalu jauh lah dari kampung, paling 1 kilo gitu dari kampung gitu. Dia mencari kayu bakar ke hutan ini untuk kemudian dibawa pulang dan dipergunakan untuk masak dan keperluan yang lainnya. Pada satu pagi, Mas Darman ini pergi ke hutan seperti biasanya, berniat untuk mencari kayu bakar. Jadi sampai di hutan ini kurang lebih jam 9 pagi, teman-teman. Jadi ini jam 9 pagi mencari kayu di hutan. Tapi sebenarnya mencari kayu di hutan ini tadinya dia dengan temennya 3 orang, dengan Joko dan dengan Ismail, Mas Darman ini. Lalu Mas Darman ini sesampainya di hutan, teman-teman, dia berpisah dengan teman-temannya gitu. Dia berpisah ya mungkin dalam jarak beberapa ratus meter gitu, karena memang waktu itu kan niatnya untuk mengumpulkan kayu kering, kayu-kayu yang sudah jatuh gitu. Jadi di situ itu hutan ini, teman-teman, hutan pinus gitu ya. Ada hutan pinus banyak gitu.
Lalu Mas Darman ini terus mencari kayu bakar, teman-teman. Setelah mencari kayu bakar, rupanya Mas Darman ini kayu yang didapatkan ini kurang, sehingga Mas Darman ini mencoba untuk masuk ke hutan gitu, teman-teman. Agak masuk. Dia masuk ke hutan ini nggak jauh, teman-teman. Paling hanya kurang lebih 300-400 meter untuk makin ke dalam gitu. Hutannya juga sebenarnya tidak terlalu rimbun atau lebat-lebat amat, teman-teman. Jadi masih nggak terlalu menakutkan lah hutannya itu. Jadi waktu itu, karena ini kan di lereng gunung, jadi waktu itu tiba-tiba turun kabut. Nah, biasa di itu kan lokasi dingin, jadi biasanya pagi-pagi suka turun kabut gitu dari gunung, makanya orang di situ sudah biasa. Jadi dia melihat kayak ada kabut yang sangat tebal gitu, teman-teman. Ada kabut yang sangat tebal, bahkan sampai menghalangi pandangan dari Mas Darman. Jadi Mas Darman ini yang tadinya bisa melihat sampai puncak gunung pun bisa dilihat gitu, tiba-tiba saat ini jarak pandangnya ini sangat terbatas, hanya beberapa meter. Tapi Mas Darman nggak kaget, karena ini sudah terbiasa lah di lereng gunung, kemudian terbiasa ada kabut-kabut seperti ini. Saat itu Mas Darman mencoba untuk tetap mencari kayu bakar, lalu terus maju ke depan gitu, karena dipikirnya ini belum hujan lah, nanti kalau hujan baru mungkin langsung pulang gitu, teman-teman. Waktu itu tidak gerimis pun tidak, cuman memang banyak kabut gitu. Lalu Mas Darman ini mencoba maju dalam jarak kurang lebih 200 meter. Tiba-tiba Mas Darman ini melihat, setelah dia melewati kabut ini, ada yang aneh, teman-teman. Jadi Mas Darman ini seolah-olah melihat ada satu perkampungan. Jadi setelah dia keluar dari kabut ini, memasuki kabut ini, kemudian tiba-tiba muncul kayak perkampungan. Ini Mas Darman ini heran gitu, kayaknya nggak ada perkampungan di sini. Dia hampir tiap hari lah ke hutan ini, dan ini tidak ada perkampungan di sini. Ada memang perkampungan, tapi jauh ke atas sana gitu, yang benar-benar di lereng gunung gitu. Jadi ini hutan ini kan bukan hutan lebat, jadi di beberapa kilometer ke depan tuh malah masih ada kampung yang benar-benar di lereng gunung gitu. Lalu Mas Darman ini agak bingung, ini apa, ini kampung apa gitu. Kemudian Mas Darman ini terus masuk gitu. Tiba-tiba Mas Darman ini ditegur oleh beberapa orang gitu, kemudian ditanya macam-macam, dan ini pembicaraannya ini hangat, teman-teman. Jadi mereka terlihat sangat akrab gitu ujungnya, sampai kemudian Mas Darman ini diajak mampir oleh salah seorang penduduk yang ada di desa itu. Nah, penduduk ini memperkenalkan dirinya, namanya Rifai gitu. Jadi Pak Rifai ini akhirnya mengenalkan keluarganya kepada Mas Darman. Nah, Pak Rifai ini mempunyai satu orang anak gadis namanya Siti. Lalu Mas Darman ini tanpa terasa ini kayaknya kerasan gitu, bahkan oleh Pak Rifai ini, Mas Darman ini diminta untuk menginap karena waktu itu sudah sore gitu. Jadi Mas Darman juga heran, ini kayaknya tadi berangkat masih pagi kok tiba-tiba udah sore gitu, teman-teman. Jadi mereka waktu ngeliat jam di dinding juga ternyata kok sudah sore gitu. Kemudian
waktu itu Mas Darman mencoba untuk berdamai dengan hatinya. Jadi yang tadinya ketakutan Mas Darman mencoba untuk tidak takut. Lalu terjadilah obrolan antara Mas Darman, Pak Rifai, dan Siti gitu. Ngobrol, mereka itu baik gitu. Bahkan katanya sore itu tetangga-tetangga juga keluar, kemudian ngobrol-ngobrol dengan Mas Darman gitu, teman-teman. Ngobrol-ngobrol dengan Mas Darman, kemudian tetangga-tetangga juga pada mengeluarkan makanan gitu. Lalu ada hal yang aneh, teman-teman. Pak Rifai lalu memberikan nasihat kepada Mas Darman, kamu kalau kesini, kalau ada tetangga yang pengen kasih makanan dan minuman, tolong kamu tolak saja, bilang saja makanan kamu beda gitu. Nah dari situ dia agak Mas Darman ini agak heran, teman-teman, kenapa harus begitu gitu. Akhirnya Pak Rifai ini setelah berdehem beberapa kali akhirnya menjelaskan bahwa saat ini Mas Darman sedang berada di alam gaib atau alam jin gitu, teman-teman. Sebenarnya saat itu Mas Darman sudah kaget, takut gitu, teman-teman. Cuman kemudian Pak Rifai bilang, kamu jangan takut, kita memang bangsa jin, tapi kita ini bukan dari golongan jin yang jahat. Kita dari golongan jin yang senang bersahabat dengan manusia. Akhirnya Mas Darman ini menjadi tidak takut lagi dan terus mengobrol dengan Pak Rifai dan Siti. Malam terus berlanjut, bahkan akhirnya tiba waktu pagi dan Mas Darman ini oleh Pak Rifai dianggap seperti anak. Udah, kamu kalau mau keluar masuk ke sini alam ini nggak apa-apa, udah kamu misalnya pengen tinggal lebih lama di sini juga tidak apa-apa gitu, kata Pak Rifai. Akhirnya Mas Darman ini kemudian tinggal beberapa hari, teman-teman. Tinggal beberapa hari di tempatnya Pak Rifai. Hubungan mereka juga semakin bagus. Hubungan mereka semakin dekat. Nah, sampai akhirnya Pak Rifai ini menjodohkan Mas Darman dengan Siti. Tapi kemudian cerita berlanjut lagi, teman-teman. Jadi seperti yang tadi bilang bahwa Mas Darman ini tidak boleh makan apapun apa yang ada di tempat itu. Lalu Siti ini mencarikan umbi-umbian dan buah-buahan kayak pisang apa yang bisa dimakan Mas Darman. Bahkan Siti bilang makanan yang ada di sini itu memang lezat-lezat, bagus-bagus, tapi semua ini bohong, karena memang yang terlihat ini sebenarnya hanya seperti tipuan mata, dan Mas Darman tidak boleh memakannya karena makanan yang diperuntukkan oleh Mas Darman ini berbeda dengan makanan yang ada di tempat ini karena memang alamnya sudah beda. Akhirnya Siti inilah yang sering mencarikan makanan untuk Mas Darman dengan cara keluar dari dimensinya dan menuju ke dimensi manusia. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya Siti dan Darman ini menikah, teman-teman. Menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan. Tapi aneh, ini kayaknya waktu ini cepet banget di situ. Bahkan katanya dia hamilnya ini hanya beberapa hari, teman-teman.
Siti ini hamilnya beberapa hari, kemudian setelah sekian lama kemudian hamil lagi anak yang kedua, yang tadi laki-laki, yang kedua ini anak perempuan. Kemudian beberapa saat lagi hamil lagi anak laki-laki lagi. Jadi punya 3 anak, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Mas Darman ini dengan Siti. Jadi di alam itu kata Mas Darman hanya sekitar 3 minggu. 3 minggu di alam itu, teman-teman. Pada satu kesempatan Mas Darman ini lalu pengen untuk pulang ke kampungnya. Lalu dengan bacaan tertentu, dengan mantra-mantra tertentu, Mas Darman ini sudah diberikan semacam mantra untuk dia bisa pulang pergi ke alam jin ini. Kemudian Mas Darman sampailah ke keluarganya, teman-teman. Saat itu keluarganya begitu kaget, begitu heran dan histeris. Kenapa? Karena Mas Darman yang kata mereka sudah pergi lebih dari 4 tahun ini bisa pulang lagi dalam keadaan sehat. Mas Darman ini katanya hanya beberapa hari gitu, nggak nyampe berbulan-bulan gitu, ternyata hilangnya sudah 4 tahun, teman-teman. Kemudian Mas Darman ini menceritakan pada keluarganya apa yang dialaminya, bahwa dia sudah mempunyai 3 anak dan dia memang mengakui menikah di alam jin. Kemudian Mas Darman ini lalu meminta izin kepada orang tuanya, dan orang tuanya ini pun kemudian dengan berat hati ya memang mengizinkan, karena apalagi Mas Darman cerita bahwa dia sudah punya anak. Nah, dari situlah teman-teman akhirnya Mas Darman ini sering pergi untuk mengunjungi anak istrinya. Mas Darman bilang hanya beberapa hari, tapi ternyata ini berbulan-bulan, teman-teman, atau bahkan pernah sampai tahunan Mas Darman ini nggak pulang, teman-teman. Mas Darman ini setelah kejadian yang kedua pulang, ternyata bapaknya sudah meninggal, teman-teman. Jadi menurut Mas Darman hanya 1 minggu, tapi ternyata sudah bertahun-tahun dan ternyata bapaknya sudah meninggal. Kemudian Mas Darman ini kembali ke alam jin, dan di situ Mas Darman lalu berkata dengan mertuanya dan istrinya tentang kejadian yang dialaminya ini. Dan mereka membenarkan, teman-teman, karena memang terjadi perbedaan waktu antara alam jin dan alam manusia. Jadi di alam jin ini kejadian mungkin hanya terasa beberapa hari, tapi di alam manusia sejatinya itu sudah tahunan, teman-teman. Inilah yang Mas Darman belum paham. Nah, kemudian karena sudah punya anak, kemudian beberapa saat kemudian ibunya ini pun meninggal, teman-teman. Akhirnya Mas Darman ini memilih untuk tinggal di alam jin. Beberapa orang di kampung itu pernah melihat Mas Darman dan wujudnya masih muda, teman-teman. Padahal mereka sudah tua, bahkan ada yang sudah meninggal itu seumuran Mas Darman gitu, sudah jadi kakek-kakek, sudah ada yang meninggal, tapi Mas Darman ini masih kelihatan sangat muda, sangat kuat, teman-teman. Jadi sepertinya Mas Darman ini tidak pernah bertambah usianya, dan dia bilang dia masih tetap manusia. Bahkan anaknya ini di sana sudah punya 8 anak, teman-teman. Sampai saat ini katanya interaksi antara Mas Darman dan penduduk di situ itu kadang-kadang masih terjadi, teman-teman. Karena Mas Darman ini
kayaknya jiwa-jiwa manusianya masih ada, belum jin 100% gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang masih menampakkan diri teman-teman, dan orang-orang di kampung situ juga tidak takut karena memang mereka tahu Mas Darman ini adalah manusia. Bahkan kadang-kadang dia suka membantu masyarakat yang sakit dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu teman-teman. Baik, itu cerita yang saya bisa persembahkan. Bagi yang suka silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.